Bun, bener nggak sih kalau Yesus itu di sejarahnya itu kan tidak makan babi, terus matinya dikafanin, gitu kan? Tapi kenapa umatnya tidak seperti itu, gitu? Oh, oke. Baik. Bunda memang Bunda harus ngajarin kamu ya. Nabi Muhammad juga nggak makan jengkol, tapi umatnya banyak yang makan jengkol. Tuhan Yesus tidak makan babi, tapi umatnya diboleh makan babi. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Ya, nah Tuhan Yesus dikafanin, betul. Orang Kristen juga dikafanin. Nanti pakai baju yang kiranya itu sesuai dengan suku dan adatnya. Nah, Nabi kamu dipocongin nggak? Kenapa orang Islam dipocongin? Diikat atasnya itu, diikat lagi kayak ini permen sugus gitu. Apa nih nanya ya, saya sih nggak tahu ya. Soalnya Bunda kan pernah ya ikut memandikan mayat keponakan Bunda yang Islam, dan lihat dia dipocong, jadi ikat tuh seninya sama atasnya. Ini kira-kira Nabi kamu waktu meninggal dipocongin gitu nggak ya? Iya, Bunda nanya. Itu kan kalau dipocongin itu kan misalnya untuk merapikan aja kan. Dulu Yang bahasa itu kan berarti di Nabi dulu kafanin, gitu nggak sih? di kafanin gitu Bunda. Iya, kafan, kafaninya, kafan. Memang itu kalau langsung dikafanin nggak? Bunda ini orang disuruh bertanya malah tanya balik. Iya kan tadi Bunda udah jawab. Bunda cuman penasaran aja gitu. Apa diikat gitu, terus kan dikuburkan tuh kan miring ya, miring ke arah kiblat, terus ditaruh papan dulu. Memangnya bagindanya gitu. Kan nabinya begitu tuh. Nah, umatnya gitu nggak sih? Ngikutin kalau di Muslim memang apapun yang diperbuat Nabi, apapun yang diperintahkan Nabi itu memang harus dilaksanakan. Dulu kalau ini kan ya memang Nabi nyuruh diikat gitu ya, betul. Kalau dalam Islam itu tawain terus, nggak boleh gitu Bunda. Enggak, Bunda nanya kok orang itu kalau bahagia ya dia ketawa sayang. Tapi ini ketawanya terbahak-bahak Bunda. Bunda ketawanya ketutup loh, terbahak-bahak. Nah terus gini juga ya kan, lebar loh. Gimana terbahak-bahak kok gitu. Ini lain ya nanggepnya. Karena tersinggungan saya. Karena gini Bunda, apapun dalam syariat Kristen itu kan dia selalu banyak yang sama dengan Islam gitu. Oh ya, apa tuh yang sama? Coba sama ya. Iya, kayak Maryam kan gitu. Maryam terus siapa? Yesus. Maryam Nah itu dia kan apa nyerap gitu. Terus kayak Yesus dikafani, Muslim dikafani. Yesus disunat. Yesus Muslim dibaptis nggak? Yesus. Muslim dibaptis nggak kayak Yesus? Sabar. Tuhan Yesus itu dikuburnya di goa. Kalian di goa. Wah, gitu ya. Jadi kalau dikatakan Yesus dikafanin, tapi Yesus tidak dipocongin. Enggak. Terus enggak dimiringin begini, terus diginiin papan. Enggak sayang. Jangan disamain kalau beda ya. Gitu ya. Jangan klaim-klaim yang ini. Silakan Sukma. Halo Sukma. Ini kayaknya mereka Kristen ya. Ya nggak sih, apa-apa ngikut Yesus gitu. Jangan-jangan Kristen ya. Betul Bang Sukma? Halo Bang Sukma. Curiga Bunda.
sebenarnya kalian Kristen. Ngaku-ngaku ngikut Yesus. Ya nggak apa-apa sih. Namanya orang ngaku-ngaku sah-sah aja. Kok lembut kali kau ini versi soft spoken ya? Bukan sayang. Versi banyak duit. Udah cair kau, udah cair. Banyak. Cair. Kasian. Kita tunggulah ya sampai Kan belum tanggal 11 ya? mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Ini mana si Sukma tadi? Ada Sukma. Oh, ini saya mau bertanya lagi. Ada nggak di Injil atau perjanjian lama atau perjanjian baru gitu ya? Alah lupa tadi. Ya, memerintahkan untuk beragama Kristen gitu. Kristen itu adalah nama atau panggilan untuk pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Ya ada nggak perintahnya gitu di kitabnya? Perintah apa? Perintah untuk beragama Kristen. Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah pengikut, nama pengikutnya. Di Antioquia pertama sekali murid-murid itu disebut Kristen. Gitu. Jadi agama itu kan ciptaan manusia. Pada dasarnya ya tidak ada agama sebelumnya. Gitu. Contoh kayak Yahudi itu ya kalau bisa kita bilang itu adalah orang-orang keturunan Yehuda. Jadi tidak ada agama. Agama itu buatan manusia. Jadi Bunda agamanya apa? Kalau di KTP disuruhnya kan Kristen. Padahal Kristen itu adalah nama murid-murid Yesus. Jadi harusnya Ya kami itu tidak mengatakan tidak punya agama gitu. Karena Kristen. Jadi Bunda sendiri tidak mengakui kalau Kristen itu adalah agama Bunda gitu. Ya karena di Indonesia ini kan ngikutin pemerintah, disuruh di ID itu agama apa gitu. Terus kalau kayak di luar Bunda begitu juga apa? Di luar apa? Kayak di Di luar itu tidak ada ID-nya orang itu di luar negeri ya. Contoh, coba Batu, ada nggak sih religion di ID-mu? ya. Setahu aku nggak ada. Kalau kami ya sebutannya Muslim. Di sini, Kan, dari di sini secara umum tidak, Islam. di sini Muslim tidak ada kan kolom Nggak kolom ada. agama yang harus diisi, tidak ada. Jadi cuman karena di Indonesia dan Asia kali ya, Bunda. Iya. Terlalu kepo dengan urusan orang. Nggak kepo. Enggak, maksudnya di Asia ini terlalu kepo dengan urusan orang, jadi harus dibuat kolom agama. Saya tinggal di luar negeri, tidak ada kolom agama di KTP saya. Oh, jadi di luar negeri nggak ada yang beragama Kristen gitu, nggak ada. Bukan tidak Ya, agamanya ada agamanya Yesus gitu. di KTP ya, di ID card, di paspor aja, tidak ada agama. Ya, punya paspor? Tidak berarti. Ya belum kali. Belum ya. Kalau sudah bikin paspor dah, dilihat di paspor itu tidak ada kolom agama. Nggak ada kalau mama. Di sini di ID card ya, kita bilang KTP tidak ada kolom agama. Bukan berarti di sini tidak ada agama Kristen. Ada. Kristen itu Tapi kita artinya tidak menunjukkan. Oh, Ya, begitu ya. Kristen Ya, itu paham, pengikut paham. Kristus. Ya. Ya, jadi agamanya Tuhanmu punya pengikut agama. Kristus gitu ya. Ya, saya tanya dulu. Agama itu Tuhanmu punya agama. tadi udah saya sebutkan. Terus Agama itu satu ini lagi Bunda ya. Terus satu lagi nih Bunda. Halo. Terus satu lagi. Katanya kan Yesus itu Tuhan ya dalam bentuk manusia. Jadi dia bisa 100% manusia dan bisa 100% Tuhan dalam waktu yang sama. Kan gitu ya? enggak. Menurut pengertiannya gitu.
Enggak. Terus Enggak. pada waktu dia menjadi Orang manusia, dibilang enggak apakah kok. Orang dibilang enggak kok, kamu tuh terus. ya terus lah kan katanya kan Kata pada waktu dia menjadi manusia dan bisa disalib itu kan pada saat dia diberi apa namanya diberi jasad gitu ya, ngomong apa? ketika dia bisa disalib. Nggak usah bernarasi liar. Mending nanya. Narasimu salah semua soalnya. Malu saya dengarnya. Mending nanya. Ya terus pada waktu dia dilahirkan itu sebagai manusia apa sebagai Tuhan gitu loh. Oke. Dia itu kan Allah yang telah ada, ingat ya. Allah yang telah ada dalam kekekalan. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia ini dan mengambil kodrat manusia, menambahkan kodrat manusia. Itu yang benar. Nah, iya Bunda, stop. Nah, pada saat dia mengambil kodrat sebagai manusia, apakah dia sama gitu maha taunya pada waktu sebagai manusia itu sendiri? Oke. Dia mengambil kodrat manusia, artinya dia menjadi sama seperti manusia. Dalam kodrat kemanusiaannya ya dia sama seperti kita, hanya tidak berbuat dosa. Silakan mau bertanya. Jadi Yesus ini bisa bersamaan sebagai manusia dan sebagai Tuhan gitu ya? Dia Allah dan manusia. Nah, oke. Jadi bisa berubah menjadi dua lah ya, sebagai manusia dan sebagai Kalau Tuhan. saya Nah, terus ngambil di gini Bang ya, ini apa ya, nalarnya sedikit. Kalau dikatakan saya mengambil kodrat manusia, saya mengambil ini, saya kan tidak berubah, saya tetap Allah, saya tetap manusia dan ini tetap HP. Kristus itu adalah firman Allah. Ketika dia mengambil kodrat manusia, dia tetap firmannya Allah. Kodratnya memang Allah, hanya mengenakan kodrat manusia. Masa ini nggak nyampe sih? Dari tadi kan udah dijelasin, gitu ya. Sebagaimana kodrat manusia tadi udah Bunda jelasin. Silakan mau bertanya apa lagi? Bukan bisa dua, namanya ngambil gimana sih? Paham ya? Bahasa Indonesia yang simpel aja sulit. Silakan Sukma. Bertanya apa lagi? Iya Bunda, jadi ketika dia mengambil kodratnya sebagai manusia, apakah dia bisa berpengetahuan seperti Yesus yang sebagai Tuhan gitu? Apakah dia Sama nggak pengetahuannya gitu? Ini lu ngomong apa sih? Ketika dia mengambil, ulang lagi coba. Iya, Nanya tapi aja nggak jelas. yang saya serapin gini Bunda, dia Serapin bisa apa? menjadi manusia Serapin kata 100%. apa? Gini Bang ya, pakailah bahasa Indonesia yang bagus ya. Ketika saya serapin, apa? Nanya apa gitu. Jelas dulu. Ya kan? Shalom Bang Paises. Lu tak jelas ngomongnya. Pakailah kosakata yang baik, SPOK yang baik. Gitu. Waktu saya serapin. Coba ulang lagi. Yang bisa dipahami 1.600 orang ya. Bahasa Indonesia. Oke. Oh, Yesus maha mengetahui tidak gitu Bunda? Apakah dia tahu dengan apapun yang terjadi, termasuk hari kiamat? Ada nggak di kitabnya gitu? Dia Di Injil atau di mana gitu? Terserahlah Bunda menjelasinya. Dia tahu, tapi tidak mau memberitahu. Tapi disuruh kita itu berjaga-jaga. Gitu. Dia tahu, tapi tidak mau memberitahu. Makanya di Alkitab dikatakan tentang hari itu tidak seorang pun yang tahu. Kalau tidak seorang pun yang tahu, gak dikasih tahu. Karena itu adalah rahasia kerajaan sorga. Karena ini Bunda, di Yohanes 20:17 beberapa ya?
Yohanes 20:17 Bunda, Apa? tolong dijelaskan. Apa? Bacalah. Sekali-sekali baca Tetap Alkitab. salah Bunda, nanti saya salah lagi Bang, kan. masa baca nggak mungkin salah, ya kan? Kan katanya pengikut Kristus kamu, pengikut Yesus. Segala diikutin. Ayo baca sayang Alkitabnya. Karena pada Baca, waktu sayang. karena yang saya cermati di situ dia sebagai hamba gitu kan. Baca sayang ayatnya. Saya nggak ada Bunda, nggak ada Injil, saya nggak ada apa namanya. Kenapa nggak mau jadi pengikut Yesus? Sikit lagi loh dibaptis. Oh, dibaca dulu. Karena di situ dia mengaku sebagai hamba gitu Bunda. Ya, tadi kan sudah dikatakan dia menjadi seperti manusia. Manusia itu di mana-mana jadi hamba. Itu Aku tadi akan kan pergi dibaca. kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahmu dan Allahku dan Allahmu gitu kan. Iya, dia nggak bilang Allah kita ya, dibedain ya. Ya toh? Kepada Allahku Allahmu, Bapakku Bapamu. Kalau dia cuman hamba tok kayak kamu dan saya, ya Allah kita bilang. Tapi dia membedakan. Sebab apa? Sebab dia adalah firman Allah dan manusia. Makanya dia beda sama kita. Gitu. Dia adalah Allah yang mengenakan kemanusiaan. Kemanusiaannya tentu sebagai hamba, tetapi keilahiannya ya Allah. Makanya nggak bisa dia menyamakan dirinya seperti Abraham. Contoh Abraham pasti bilangnya Allah kita. Mana pernah dia bilang Allahku Allahmu? Soalnya Abraham tahu dia cuman manusia toktil. Kalau Tuhan Yesus kan dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Makanya dia bedain, spesial gitu. Oke. Jadi gini, satu lagi Bunda, satu lagi ya. Boleh. Satu lagi ya. Katanya Yesus itu kan berasal dari kerajaan surga ya. Berasal dari sorga, karena Allah itu adalah sorga itu. Ya berasal dari surga, dari kerajaan surga. Berasal dari sorga, bukan kerajaan sorga. Berasal dari surga. Terus gini Bunda, jadi sebelum sorga diciptakan sama Yesus, Yesus ada di mana gitu? Sorga bukan diciptakan saya. Kan tadi saya bilang, Allah itulah sorga itu. Makanya sorga itu bukan ciptaan. Lah katanya berasal dari surga loh, berasal itu Iya, kan berasal dari Allah. Makanya kan Bunda bilang, sorga itu adalah Allah itu. Loh, kamu ini gimana? Kan tadi barusan Bunda bilang. Makanya dia itu adalah firman yang tak pernah diciptakan. Kemanusiaannya itu yang adalah ciptaan, tuh kan? Karena dia adalah Allah yang menjadi ciptaan. Makanya Yesus bilang, aku dari sorga, kamu dari bumi ini. Aku berasal dari Bapa, kamu dari tanah. Beda ya, walaupun dia sudah mengenakan kemanusiaan atau menjadi seperti manusia. Jadi sorga itu bukan tempat gitu ya? Bukan. Shalom, Nah, Lord terus? Jesus. Terus kalau bagi Bunda sendiri, nanti kalau mati kan mau di sorga itu. Jadi sorganya itu sorga yang Iya, mana? kami mau menyatu dengan Allah. Itu. Paham ya? Jadi sorga itu adalah di mana manusia menyatu dengan Allah. Sorga itu bukan tempat ngewe. Sorga itu bukan tempat. Ya kan? Ya. Ini dikias terus nih, Bun, ini dikias terus. Yes, memang ini ada Sudah jelas-jelas gitu dalilnya. kan. Ini itu tadi ayat ya. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Lalu Yesus berkata, aku dari sorga, kamu dari bawah. Ini juga ayat di Yohanes. Makanya Bunda bilang,
Sorga itu bukan tempat. Sebab kalau Yesus mengaku dia berasal dari sorga, dia berarti berasal dari Sang Bapa atau Allah itu. Kita kalau baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, 1 Yohanes 5 ayat berapa? Allah adalah terang. Allah adalah kasih. Allah adalah roh. Masa terang kasih, roh tempat? Allah adalah api yang menghanguskan. Itu bukan tempat saya. Tapi Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang tak terhampiri. Tuh, dia bersemayam dalam terang. Terang bukan tempat. Oke? Iya. Surga di dalam iman kami bukan tempat prostitusi, saya. Surga dalam iman kami bukan Alexis cintaku, bukan klub malam. Surga itu adalah kemuliaan Allah. Gitu. Paham ya, Sukma ya? Ada lagi yang mau ditanya, sayangku? Itu pertanyaan terakhir ya. Bye. Iya, Bunda mah menjelaskan secara rasional, presisi dan tepat menohok R. Ya kan Batu? Tuh. Sampai di otaknya ya. Iya. Tetap juga nggak sampai di otaknya. Kadang Gak bingung apa-apa gitu. sayang, biarin aja. Memang kalau menjadi murid itu harus berulang-ulang belajarnya. Di rumah bikin PR ya nak ya, biar pinter sayang. Makanya kan guru tuh kalau menjelaskan ya pasti ngasih PR dengan pertanyaan yang senada gitu kan. Geli kamu ya tuh ya, lihat saya ya tuh. Geli kali pun dari tadi. Muak ya tuh. Kebetulan lagi makan Indomie tadi kan. Mana ikan pausmu tuh? Kau ini pelit kali. Belum gajian Han. Emang lu kata di belakang rumah gue ada pohon duit. Katanya lakinya lebih banyak gajinya. Sebagai Kan wanita Bunda bilang karier. apa? Kalian nggak boleh pamer sama Bunda. Bunda palak. Ya, tapi kan Iya. sebagai wanita karir kan nggak mungkin terus menegadakan tangan sama suami. Siapa Gitu loh, tuh sebagai wanita karir itu? Halo. Wanita karir ya. Saya wanita apa? Pengangguran. Pengacara. Apa itu? Pengangguran banyak acara. Khas tukang palak ya. Iya, cici sayang. Iya, Bunda Halo, kan nggak Abi. punya kerjaan ya. Makanya Bunda malak. Kalau Bunda Jujur ya, tidak dari jujur. goa dapat wangsit ya. Ya, gitu. Oke lah, kita cari. Halo Abi Alif. Masih mutar dia sayang. Oh, di sini sudah keluar barang tuh. Apanya keluar sayang? Ih, takut. Gambarnya maksudnya. Gambarnya. Ada Mas Gambarnya. Bram. Iya, ini ada Ikouta. Halo, Ikouta. Jepang ya? Apa baunya kayaknya Jepang ini. Iya. Bunda kemarin itu main kan ke gua ya. Ini teman-teman Bunda cerita sedikit ya. Bunda tuh Gua mana nih ceritanya? Iya, Bunda kan ada abis hiking, Bunda nemu gua. Bunda ketemu goa, bukan gua ya. Terus di goa itu Bunda kayak ada dibisikin sesuatu. Walau waktu itu gelap, tapi Bunda tidak dicekik, ya kan? Terus Bunda pikir ini mungkin penglihatan, ya kan? Apa Bunda keluar dari sini langsung dapat ilmu? Betul. Makanya Bunda malak sekarang. Bunda jadi dapat ilmu kan?
Terus Bunda Harus sekali ya ke gua ya, jadi dapat iya, ilmu palak. dari goa Bunda malak. Makanya setiap yang datang ke sini Bunda palakin. Tapi Bunda nggak bawa konvoy ya, nggak bawa squad ya buat malakin. Nggak macam-macamin warung kan? Nggak macam-macamin warung Bunda kan? mainnya tunggal sayang. Berani gitu ya. Dulu memang One by one. Bunda itu bawa squad. Ternyata squad Bunda itu pengkhianat. Nggak jadi. Oh iya. Akhirnya Kena lagi. Iya, gitu ceritanya ya. Udah deh kita lanjut lagi ya. Itu hanya intermezzo ya teman-teman ya. Itu pengalaman Bunda. Jangan ditiru sayang. Nggak boleh ya. Gitu. Oke, ini ada Yolita. Ih, apa ini? Foto-foto. Ya, belum di screenshot. Sini, Pak. Halo Yulita. Yulitanya cosplay jadi banyak. Jangan cosplay ya sayang ya. Thank you ya Pak ya. Ih, sayang banget belum Bunda screenshot. Dadakan ya. Halo Pangeran. Halo Bunda. Iya. Islam Kristen Pangeran. Halo. Jangan cosplay jadi batu. Itu bener nggak sih kalau orang Indonesia kan bilangnya Pisces gitu. Sebenarnya Pisces kan? Bener nggak sih batu? Nah, ini lagi riuh di sini. Ah iya. Si Mas Bro lagi memvakum. Iya kan? Oh, Soalnya iya. teman-teman Bunda bilangnya itu Pisces apa sih? Iya. Pisces. Jadilah istri yang solehat. Sana. Terserah Bun, iya. Pokoknya kalau aku panggil Pisces, itulah kamu. Lipstiknya bagus Bun. Ini merek air wudhu sayang. Pasti pengen beli ya. Iya, kalau Bunda Parises, iya sayang. Betul. Siapa Parises? Iya katanya Parises Bun, itu Bunda sayang. Halo. Halo Leo. Halo kakak. Oh Bunda. Sorry. Iya, Islam Kristen. Saya Kristen Bunda. Pamer vacuum cleaner ya. Bapak ini. Halo. Iya. Halo Pak, Islam Ya. atau Kristen Pak? Saya Kristen. Saya masih bingung. Boleh tanya nggak? Kalau bingung mu'alaf. Ayo ditemenin ke mu'alaf center. Ini ya. Saya pernah masuk ke itu masuk Komal itu orang Muslim mereka tanya kalau Yesus lahir di tanggal 25 Desember, kalau mati tanggal berapa? Saya cuma ini hari saja, makanya saya bingung mas saya tanya. Meninggalnya dia 18 wafat tanggal April. berapa? Nanti peringatannya 18 April nanti meninggalnya. Oh harinya tangannya nggak tetap. Makanya kan libur ya di kalender ya. Yang kayak gini aja ditanya. Padahal kalender dunia itu mencatat gitu ya. Kayak pertanyaan. Ya. Tahun ini tanggal 18, kalau tahun kemarin tanggal beda. Tahun bukan 18 tahun. Ya kau cari di kalender tahun kemarin. Iya. Iya sih, tapi hari kalau dia wafat harinya nggak tetap. Ya. Oke, karena ada ini ya, penanggalan itu ada
ada equinox. Jadi di mana dalam 1 tahun itu namanya rotasi ya. Dalam 1 tahun itu dia akan kembali, perhitungannya itu kembali ke semula gitu. Makanya jatuhnya itu di bulan April, tapi dia tidak tetap. Seperti itu. Aku susah ya menjelasinnya. Nanti aku jelasin ya. Karena cara penanggalan itu tuh seperti itu. Contoh ya, dalam 1 bulan itu kan tidak semuanya 30 hari kan, betul? Iya. Ya, ada 28, ada tahun kabisat. Nah, itu nanti dia akan kembali ke perhitungan dari awal lagi. Makanya dia itu ada yang namanya istilahnya apa ya? Equinox gitu ya. Penanggalannya nantilah Bunda cari tahu seperti apa gitu ya. Tetapi yang dihitung itu adalah minggu atau pekannya gitu. Jadi dia kembali lagi nanti. Oke, baik Bunda, terima kasih banyak ya Bunda. Ya. Oke. Jangan main ke room orang ya Pak ya. Nanti kau jadinya mualaf gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Oke, mau naik boleh ya. Dia udah kirim permintaannya. Tanggal Iya Mbak. Iya Mbak. Aku yang dulu masih ingat Mbak. yang mana itu? Aku masih seperti yang dulu. Yang zamannya sama Mai Muhammad itu loh Mbak aku. Kamu Islam Yang dulu. Kristen? Aku yang dulu aku teolog Mbak, yang suka belajar itu loh Mbak, masih ingat Mbak Agatha? Yang dulu zamannya Namamu bukan ini loh. Namaku ini Wilfried. Ayo Mbak, soalnya aku lama cuman jadi penonton. Tapi dulu bukan ini namanya Wilfred Canwell sepanjang ini Ini kan? Mbak, terus ini aku masih ingat sama zamannya Mai Muhammad, terus sama Profesor siapa itu ya, sampai bahas tentang itulah. Aku mau nanya Mbak, udah lama nggak nganu kita. Ya. Apa kabar? Ini Baik, gambarnya Mbak. beda ya? Alhamdulillah, Gambarnya lain ya? puji Tuhan. Iya, lupa paling Mbak Agatha, soalnya udah lama Mbak. Tahu, tapi saya namanya nggak inget. Iya. Dulu sering di sini. Oke. Kayak Zulham ya? Iyalah. Siapa namanya? Zulham. Siapa namamu? Wilfred Mbak. Iya. Oke, ada yang mau Nama- kamu sampaikan? Iya Mbak, aku mau nanya. Itu kan aku nih di apa ya, pengamatanku terakhir Mbak, sampai di mana titik aku ngelihat realitas dunia, apalagi abad sekarang, setiap apa ya, ngerenungin hal-hal atau aspek-aspek di mana pergerakan dinamis dari semua sisi-sisi itu, Apa itu? ekonomi, politik, terus ekologi. Nah, itu Mbak, dari keyakinan Mbak sendiri, kira-kira landasan filosofisnya apa ya Mbak? Landasan filosofi terhadap perkembangan dunia. Mbak, sebentar Mbak, ada panggilan dari Tuhan. Tak tutup sebentar ya Mbak. Ini dikit lagi Mbak. Iya. Ini aku Maaf ya, Mbak. jelasin ya. Ini aku jelasin. Oh, jangan diturunin Mbak, aku ingin ngobrol panjang lagi ya Mbak. Ya, Nanti Mbak, tunggu Mbak. Oke. Ya, dari kacamata ortodoks ya, bagaimana kami melihat perkembangan ekonomi ini? Kami sebagai Kristen Ortodoks tetap memegang teguh ajaran itu. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, perkembangannya seperti apa, tetap iman kami terhadap Tuhan Yesus dan ibadah kami, penyembahan kami kepada Kristus itu tidak pernah berubah ya. Bagi kami, dunia ini selama kami injak, ini adalah sebagai tempat di mana kami diuji ketahanan iman kami.
Ya, jadi dunia ini sebenarnya bukan tujuan dari hidup manusia. Makanya orang Kristen Ortodoks itu tidak menggebu-gebu mencari dunia, tidak menggebu-gebu mencari kekayaan, tidak menggebu-gebu mencari kekuasaan. Kenapa? Karena semua ini akan kami tinggalkan pada akhirnya. Seperti apapun perkembangan ekonomi dunia ini, bagi kami Kristen Ortodoks, dunia ini hanyalah sebagai tempat kami untuk merefleksikan diri kami atau memperbaharui diri kami kembali kepada fitrahnya manusia. Jadi kami itu benar-benar sebenarnya dalam perenungan iman Ortodoks, kami itu mati raga. Lebih kepada itu, mematikan raga kami. Jadi kami tidak begitu seperti yang orang-orang lain sangkakan gitu ya, yang mengejar dunia, mengejar karir, mengejar apapun itu. Karena bagi kami seperti yang dikatakan Rasul Paulus, hidup ini adalah pertandingan. Maka kami itu sebenarnya memiliki iman yang tak terkalahkan jika kami bertanding dengan baik melawan dosa dalam daging kami semasa kami hidup. Jadi itu. Oh iya, Mbak, aku nangkep, Mbak. Oke, Mbak Agatha. Silakan. Iya, ini live pertandingan ding tadi sampai di mana kesimpulan pertandingan. Nah, Mbak, aku iya isu-isu yang rame ini, Mbak, tentang di mana ada seseorang yang meyakini akan yang mengimani tentang Tuhan pada tataran individu truth claim masing-masing. Nah, oke. Tapi aku melihat realitas bangsa kita ini ya yang masih ramai, Mbak, 750 T berapa T, terus keadilan yang seharusnya 10 tahun seumur hidup dipangkas jadi berapa tahun. Nah, kalau dari sudut pandang Mbak itu bagaimana, Mbak, isu tentang keimanan akan Tuhan dari pandangan Mbak, dan dalam menghadapi situasi demikian, Mbak? Oke. Kami sebagai iman Ortodoks hanya bisa mengampuni dan berdoa bagi kedamaian dunia. Itulah yang kami lakukan setiap kami Ekaristi. Apapun yang dunia ini lakukan, seperti apapun bumi ini berputar, kami tetap yang kami lakukan itu sebagaimana murid Kristus yang adalah memanunggalingkan Tuhan itu di dalam diri kami, sehingga kami mencapai kesatuan iman. Itu tadi yang saya jelaskan, masih sama sih ya. Kami itu mempertahankan iman yang tak terkalahkan. Mau seperti apapun isu-isu yang beredar terhadap dunia ini, orang Ortodoks itu cenderung kami itu hanya bisa mendoakan. Karena hanya sampai di situ saja yang bisa kami lakukan. Doa kami itu kami percaya sekali. Bersama-sama kami lakukan dengan sehati, dengan keikhlasan hati dan kebersihan hati. Saya percaya Tuhan Yesus itu pasti akan memulihkan Indonesia ini dan memulihkan dunia ini. Ingat, Tuhan tidak akan tinggal diam dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Tuhan tidak akan tinggal diam dengan dosa itu semakin merajalela di dunia ini. Ya, makanya kami itu berdoa sekaligus kami pun mengajar. Nah, contoh yang saya lakukan ini supaya kita itu sebagai manusia kembali kepada kodrat kita, merenungi hakikat kita yang adalah debu dan tanah. Kalau kita mengenal diri kita ini hanyalah debu dan tanah, jangan ngejar harta, jangan ngejar kekuasaan. Itu yang bisa kami lakukan. Makanya selalu episkop saya dan romo-romo saya selalu mengingatkan itu. Hiduplah kamu sebagaimana kamu diciptakan, seperti bayi yang baru lahir itu kudus, bersih gitu. Jadi
mau bagaimanapun politik di dunia ini, mau bagaimanapun konspirasi di dunia ini yang diprakarsai oleh iblis itu, kami tetap bisa melawannya itu melalui doa, puasa, dan liturgi-liturgi. Itu doa-doa kami di masa puasa ini sangat-sangat penting sekali. Makanya sebenarnya adalah 40 hari sebelum menjelang Paskah ini, disinilah Tuhan itu memandang kami yang berlutut, memandang kami yang tertunduk kepalanya, memohonkan perdamaian dunia ini, dan memohonkan agar dosa itu semakin ditekan. Dengan cara apa? Menginjili yang benar. Itu. Kami selalu begitu, mengingatkan teman-teman kami yang kita ini adalah manusia, jangan terlalu berapi-api untuk mengejar keinginan daging yang paling cuma 70 tahun kita bisa nikmati. Gitu. Oke, Mbak Agatha, aku makasih banyak Mbak atas sudut pandangnya. Nah, oke Mbak, satu lagi boleh Mbak? Boleh, silakan. Mbak, yang tadi Mbak Agatha itu nyebut tentang Ekaristi. Nah, Ekaristinya itu yang apa ya Mbak? Yang tipe apa ya Mbak? Oke, Ekaristi itu adalah kurban. Karena ibadah dari zamannya Adam sampai sekarang ini itu masih sama. Sebab Allah itu satu, tentu Allah itu konsisten dengan hukumnya. Setiap yang berdosa pasti mati. Setiap berdosa harus membersihkan dosanya dengan cara apa? Menumpahkan darah. Karena hukum di dalam iman Kristen itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang setara. Namanya hukum itu pasti adil. Jadi kalau manusia berdosa, dagingnya, tubuhnya, seluruhnya melawan Allah, dia harus mati. Sebab itu hukumnya Allah. Dalam keadilannya, dia menuntut penghukuman yang sebesar-besarnya. Karena Allah itu kudus. Dia tidak bisa bercampur dengan setitik dosa. Makanya sedikit pun manusia itu berdosa, dia harus menumpahkan darah sebagai kurban penghapus dosanya. Ekaristi itu adalah kurban yang paling rasional yang setara dengan dosa manusia. Kalau dikatakan mata ganti mata, maka manusia berdosa, maka harus juga manusia yang menggantikannya. Itulah kurban yang setara. Makanya kenapa orang Kristen, ada Bang Aderion. Makanya kenapa Allah tidak lagi mengkenankan kurban bakaran seperti di zaman-zaman dulu, yaitu domba. Karena itu tidak setara dengan manusia. Tetapi kalau mau dibuat kurban yang setara dengan manusia di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa. Ya kan? Makanya Allah mengutus anaknya, yaitu Firman yang jadi manusia, dan dia menjadi kurban atas seluruh dosa-dosa dunia. Itulah kenapa Kristus Yesus sebelum malam dia diserahkan, dia melakukan perjamuan terakhir. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lalu dia mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, inilah darahku yang diserahkan bagimu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Nah, makanya kenapa kami orang Kristen itu ketika mengadakan perjamuan kudus atau Ekaristi, kami tidak menganggap itu sebagai lambang, melainkan benar-benar sepenuhnya darah dan tubuh Kristus. Ya kan? Nanti Bun nggak bisa jelasin Melkisedek kejauhan. Ya, makanya setiap orang Kristen berdosa, dia harus melakukan kurban. Kurbannya apa? Kurban yang dilakukan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Jadi sekali dia berkurban, itu berlaku untuk selama-lamanya. Makanya kenapa orang Kristen setiap hari berkumpul, itu untuk Ekaristi, bukan untuk homili. Ekaristi itu adalah kurban penebus dosa manusia. Yang mau ditebus, kalau yang RT 6 kan gak mau. Gitu. Jadi dengan cara itu, dulu orang-orang di zaman perjanjian lama, setiap ada yang berdosa, dia menyerahkan kurban kepada imam. Supaya dosa dia ditransfer ke dalam hewan kurban ini. Kurban itu kan artinya mengganti.
ya, ditransfer ke situ, dibakar habis, maka dosanya habis. Manusianya menjadi suci kembali, menjadi bersih kembali. Demikian kita juga sekarang, ketika manusia itu mengakui dosanya kepada imam, lalu melakukan ekaristi, dosanya benar-benar sudah bersih. Makanya hari ini kami kembali fitrah. Yang ada yang lupanya. Selamat Fitra, Mbak. Ya, ekaristi. Ya, Mbak. Selamat. Mbak Agatha. Mbak. Maaf, ini sambil diiringin sholawat tetangga-tetangga saya. Ini sekalian aku ngambil kesimpulan ya, Mbak. Oke, Mbak. Aku jadi paham, oh ternyata pandangannya masih konsisten atas firman-firman Tuhan, Mbak. Oke. Ya udah, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Semoga kita pandangan ini dapat dielaborasikan di bangsa ini, dan semoga kedepannya tidak ada sekularisasi seperti bangsa lainnya. Saya harapkan itu dalam menghadapi transformasi kedepannya. Makasih Kak, Mbak. Tungguin Romo ya. Mbak Agatha, Mbak, aku suruh turun katanya tadi, Mbak. Aku turun dulu ya, Mbak, soalnya. Oke, siap, Tuhan berkati. Kapan-kapan. Iya. Iya. Apa ini? Tuh, lu tidur tuh. Apa yang ngarang? Iya, padahal si musafir ini baru kirim permintaan ya. Dramanya berlebihan ya. Naik udah pules aja gitu ya. Ih, makasih Bang Paises. Tuh kan, nih kalau orang baik selalu banyak rezekinya ya. Halo, kepiting lucu. Halo. Pasti Mbak, iya dong. Makanya jangan julid, biar rezekinya banyak. Oke. Halo Farhan. Jangkriknya gemes ya. Halo Farhan. Hilang. Tuh, jangan dihabisin semua tuh nya tuh. Sisain buat besok. Bejir, sabar, gue lagi ngeden. Ih, gitu banget. Oke, ini ada siapa ini? Tadi ada Hilal, aku bikin Hilal. Yang lain. Aduh. Halo, Hilal. Halo, Hilal. Aneh-aneh ya makhluknya ya. Tapi memang harus digenapi. Di Alkitab itu dikatakan ya kan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, termasuk makhluk goib tadi. Hama juga kan hewan ya, binatang kecil-kecil kan, hama ya. Hama itu apa ya? Tikus ya. Iya, yang tadi temannya. Memang harus kita beritakan kepada makhluk goib-goib ini. Makhluk melata sayang, astaga Tuhan, kok bisa?
Halo, Satrio. Halo, Ma. Islam Kristen. Kristen dong, Kak. Cuma pengen Silakan, nanya. ada yang mau ditanya? Pengen gabung aja, Kak. Gabung, jadi member maksudnya. Bayar di sini, Bang. Iya, soalnya kita main tunggal. Jadi kalau mau gabung, member itu 10 juta per 1 bulan. Mahal ya. Nah, kan Bunda udah dapat wangsit dari gua. Jadi memang jadi tukang palak di sini. Jangan kaget ya. Oke lah, kalau mau gabung boleh. Ya jangan lupa ya, dicicil boleh kok. 10 juta bisa dalam 1 bulan dicicil. Nanti kalian boleh lihat ya, Mas Satrio boleh lihat di bio. Di situ ada nama rekening Bunda ya, Bunda ya Puspita. Jadi kalian nanti boleh dari situ ya, boleh dicicil, boleh saya. Oke, halo Adi Gunawan Kirie. Selamat pagi. Selamat pagi, Bun. Aku bantu-bantu aja di atas, Bun. Kepencet sebenarnya tadi, tapi nggak apa-apa. Ah, mau jadi pelayan Tuhan juga. Ih, puji Tuhan. Jadi pelayan Tuhan. Memang betul ya, seperti homili tadi Romo ya kan. Kalau kamu ingin menjadi besar, ya kamu harus melayani dulu ya. Makanya orang Kristen itu dikasih contoh seperti Tuhan Yesus Kristus, dia datang sebagai hamba supaya dia ditinggikan Sang Bapa. Kita juga kalau ingin dilayani, kita harus melayani dulu. Luar biasa ya. Habis jadi pelayan Tuhan. Iya, jangan jadi pelayan hawa nafsu saya. Jangan menjadi pelayan iblis. Aduh, aku muter-muter ini ya. Habis kejedot gitu ya. Adi, halo Adi. Ada yang mau ditanya? Jadi batu. Jangan. Ya, GBU juga Pak Rahmat. Kita naikin yang lain ya. Ada lagi yang mau bertanya? Aku Kak gitu, typing ya di bawah ya. Aku Bunda gitu, boleh. Aduh tadi maaf ya Bang Aderion ya, kalau kita jelasin lagi Imam Melkisedek ya, panjang. Mending Bang Aderion aja jelasin. Yang di bawah ya, langsung bergunjing ya. Ingat lagunya Bunda, bergunjing itu sarang dosa. Gak boleh ya. Tuh, kenapa tuh? Halo Paulus Agung. Sabar. Jangan lupa ceboknya 3 batu 1 kering ya. Dari kamar mandi nih, Kak. Iya, halo Paulus Agung. Yuhu, ada yang mau ditanya bro? Oke, kita naikin lagi ya yang lain. Ini mah Oten semua. Nggak ada kah yang lain? Oten. Dari sekian juta manusia yang ngirim permintaan, ini 79% Oten. Menggunjing orang itu sarang dosa. Udah musnah Bun. Kamu ajaran Paulus. Iya dong user. Kenapa? Oten Bu di Bali. Hai Pak Ergo. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat dan baik-baik ya. Oke. Ya daripada cuap-cuap di bawah, mending naik ke atas. Bertanyalah sama Bunda. Ini masih temanya sama, Siti Mariam apa Maria? Aku akhirnya dipijitin Ma Acil. Ya nggak sempet di Amnes. Apa? Kucing.
Marsha, halo. Iya, tanyain dulu Kira mau ngambil air bentar. Oh, Bang Marcel turun. Halo Bang Haulik staff sama Bang Satrio. Ada nih, Bang Satrio kayaknya tahu. Halo Bang Haulik. Ada yang mau ditanya Bang? Halo Bang Haulik. Halo. Halo Bang Holik, shalom Bang Holik. Kak Marmalina, shalom. Kenapa saya nih? Oh, Kerja. yang di bawah bantu tap-tap layar ya. Sama nge-give PC Welos Bunda. Shalom. Kak Ner 7711. Halo Kak Ner. Shalom. Tertekan juga mungkin. Yang mau naik, yang mau nanya boleh ya, kirim permintaan aja. Bang itu sih siapa? Mau naik. Wilfred, iya, tapi di sini nggak ada nama dia. Dia mau Nama naik. di list nggak ada. Halo, shalom Bang Arya. Halo, shalom Bang Sun. Sama shalom Kak Ciliung. Mungkin ada yang mau ditanyakan nama Kak Agatha. Kakak lagi di belakang, mungkin boleh bertanya juga di sini. Halo. Tertekan juga kayaknya. Bantu-bantu tap-tap, bantu-bantu repost ya, isi Welos Bunda. Yang mau naik boleh silakan. Mau Ini donasi. siapa nih? Permintaan aja, cuman di daftar nggak ada namanya. Mau naik lagi? Kan kali? Ya dia mau naik lagi, katanya udah bikin permintaan Kak, cuman namanya nggak ada. Nggak ada namanya di daftar. Nggak ada di daftar. Coba naikin aja. Ada nggak? Nggak ada. Albertus, Bang Wilfred, udah naik. Ada Mbak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Apa yang mau ditanya Bang? Nanya apa lagi? Iya Mbak. Aku masih sebenarnya malah pengen mendik setiap hari tanya, tapi ya berhubung ya wis gini aja. Nganu Mbak. Silakan. Nanya Mbak. Oh ya boleh. Kalau spiritualitas sama apa ya, sama ini spiritualitas sama mistisisme dalam pandangan Mbak itu beda nggak Mbak? Beda. Mistisisme itu kita lihat dulu dari sudut pandang apa. Kalau spiritualitas dalam iman ortodok tentu itu adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Tapi mistis itu antara manusia dengan siapa Mbak? Allah. Oh Allah, tak kira sama. Iya. Oke. Jadi kalau dikatakan mistis ya itu bukan dalam ranah spiritual, karena meskipun hal-hal yang bersifat goib itu ya kita bisa bilang itu bersifat mistis ya, karena memang Allah itu adalah misteri. Tapi yang namanya mistisisme itu lebih kepada semua roh-roh halus, hal-hal yang bersifat goib. Tapi apakah goibnya ini adalah ilah? Ya tentu beda. Gitu. Karena kalau mistisisme itu juga bisa ada hubungannya dengan makhluk-makhluk iblis seperti itu ya, makhluk-makhluk goib yang adalah roh-roh jahat. Oh,
That's okay Mbak. Berarti seseorang bisa merasakan suatu spiritualitas, namun tidak menutup kemungkinan orang lain yang lebih concern atas hal-hal yang numen atau transcendence itu tadi ya Kak, begitu Kak? Kurang paham aku, coba ulang lagi. Oh iya tak anu ya Kak, coba. Oh aku tadi nangkepnya kayak gini Kak. Berarti seseorang bisa merasakan suatu hal-hal yang spirit mistis, namun nggak menutup kemungkinan atas orang-orang yang lebih konsen atas hal-hal demikian ya Kak. Bukan terhadap orangnya, tapi kalau spiritualisme itu kan di dalam pandangan kita itu lebih kepada hubungan kita dengan Allah, ya, secara rohaniah gitu. Tetapi kalau hal-hal yang berbau mistis ini kan belum tentu itu dengan Allah gitu loh. Tetapi ada juga roh-roh lain. Kita nggak bisa menutup kemungkinan di dunia ini ada yang namanya apa sih, penguasa-penguasa gelap di udara. Selain dari Allah ada juga yang namanya penguasa-penguasa gelap di udara gitu. Oke Mbak. Oke. Kalau aku pernah dengar itu Mbak. Ini nggak tahu di orthodox atau yang lain sih, sesuatu yang lain. Spiritualitas Ignatians itu kan mengajarkan bagaimana kaula muda dalam hal ini apa ya, tentang iman Kristenan. Nah itu dalam merefleksikan atau merenungkan dalam konteks Indonesia. Nah kalau Mbak sendiri itu masuk ke ordo ini nggak Mbak? Ultra ortodok. Ignatians, pernah dengar Mbak? Aku belum tahu ya, belum tahu. Oh belum tahu. Oke. Mbak, aku mau nanya lagi Mbak. Boleh. Mbak setuju nggak Mbak sama istilah mabuk agama? Setuju. Apa alasannya Mbak? Kalau boleh tahu. Kalau mabuk agama yang benar membawa atau mendorong seseorang itu jadi bersifat askatis atau bodoh di hadapan Tuhan. Tetapi ada orang yang mabuk agama, agamanya tidak benar, membuat dia menjadi gila. Jadi mabuk agama, lihat-lihat dulu agamanya apa. Karena ada orang yang dia terlalu mabuk dengan agama, namun dia akhirnya menjadi lebih tidak mencerminkan manusia itu sebenarnya. Gitu. Contoh di dalam ortodoks sendiri itu kan ada rahib kelas atas. Nah, ini bisa saya katakan dia terlalu mabuk dengan agama. Dia mabuk akan latria kepada Allah atau penyembahan terhadap Allah. Sehingga apa? Dia benar-benar mati rasa. Dia tidak lagi hidup dalam dunia, ya, dia tidak terkontaminasi oleh dunia ini gitu. Jadi mabuk agama itu ada yang negatif dan ada yang positif. Gitu. Oh, oke Mbak. Makanya ada di dalam pengajaran dalam ortodoks ada yang namanya ikon tangga pendakian. Ini adalah orang-orang yang sudah benar-benar dia mati raga. Bahkan orang mau mencacinya seperti apapun, dia itu hanya bisa tersenyum. Ada yang seperti itu. Dia benar-benar mati raga. Nah, ini mabuk agama, mabuk dalam ajaran yang benar. Makanya Rasul Paulus selalu mengajarkan apa? Matikan kedaginganmu atau mati raga. Itu. Dia hidup itu dengan berpuasa. Bahkan ada, saya lupa namanya, jana suci apa. Dia bahkan bisa sampai 14 hari berdiri itu hanya untuk menyembah Allah. Semabuk itu dia. Kenapa? Karena dia sudah benar-benar menyatu dengan Allah. Raga dia itu benar-benar dia matikan dan roh dia itu sudah menyatu dengan Allah. Oke, paham Mbak. Oke. Berarti aku tahu Mbak pandangan Mbak itu. Oke. Ya soalnya aku istilah itu juga kurang setuju sih Mbak kalau aku sendiri Mbak.
karena aku ngelihat sebagian teolog ya yang positif itu tadilah dia membuat postulat-postulat untuk merumuskan dari truth claim-nya sendiri-sendiri yang akhirnya nanti kan apa ya Majeduk jatuhnya. dia kembali tentang pergerakan dinamis dalam agamanya sendiri. Nanti aku kurang setuju sama istilah itu. Nah, kadang-kadang Haji dengan kata mabuk ya. Mabuk itu berarti dia hilang dari kesadarannya. Betul? betul. Dia kecanduan. Oh, Pernah dengar orang kecanduan berpuasa? yes, Nah, pernah dengar orang kecanduan untuk menyembah? yes. Sama Pernah aja kayak gini ya, Mbak. Dengar orang yang kecanduan berdoa. Nah, Yes. makanya saya bilang, kita itu dengan istilah seperti itu, kita harus memaknainya dulu. Kita harus dulu paham apa sebenarnya dari mabuk itu. Mabuk dengan ajaran itu. Ya. Kita tidak bisa hanya melihat dari sudut pandang negatif. Makanya saya bilang mabuk agama ini ada dua. Ada mabuk agama, kalau agamanya benar, tidak akan membuat seseorang ini gila. Oh, Mbak. Tetapi kalau mabuk dengan agama Oke, yang tidak lanjut. benar, itu jatuhnya jadinya majeduk, kan ada gitu kan. Oh. Karena apa? Karena dia tidak mengerti agama dari sumbernya. Dia tidak mengerti ajaran dari sang ilahi. Nah, Ya. kalau orang Kristen itu mabuk agama itu nggak ada yang stres, nggak ada yang gila, terutama dari ortodoks. Karena saya ortodoks, jadi saya mau menjelaskan dari pandangan ortodoks. Orang ortodoks kalau dia sudah terlalu dekat dengan Tuhan, dia nggak akan gila, nggak akan sedeng. Kenapa? Karena dia belajar dari sang sumber Allah itu sendiri. Jadi orang Kristen Ortodoks itu nggak pernah gagal paham untuk itu. Nah, banyak orang yang mabuk agama, tapi dia tidak tahu ajarannya ini bersumber dari siapa. Nah, akhirnya kan tersesat. Makanya ada yang istilah majeduk gitu. Tiba-tiba kan kita kalau lihat di India ya, orang gila aja dicium tangannya. Itu kan nggak nyambung gitu. Dia berusaha untuk meniru rahib-rahib kami, tapi dia ternyata tidak punya ajaran yang benar. Karena dia tidak menerima ajaran itu dari sang benar. Mbak, oke, Mbak, oke. Aku sanggah ya, Mbak. Nah, iya. Oke, Mbak Agatha tadi aku nampaknya kurang setuju, Mbak, sama bagian Mbak Agatha ngelihat dia agaknya kontradiksi. Jadi dia nggak bisa menangkap firman-firman agamanya tersebut. Nah, terus Mbak Agatha tadi kayak memberikan Maksudnya contoh kontradiksi apa? yang makanya dia majeduk, dia nggak bisa. Yang majeduk itu bukan kontradiksi. Dia tidak memahami wahyu dari sang wahyu. Tahu? Makanya ada orang yang tersesat. Kenapa? Karena dia dapat map yang palsu atau dia dapat peta yang palsu. Hanya peta yang asli, yang dia kalau mau kemanapun itu diangkat dulu, bro. Ya, ini saya kasih tahu dulu. Makanya pahamin dulu ya. Aku lagi di telepon mamaku, Mbak. Oh, boleh, Nanti ya, silakan, Mbak. silakan. Maaf ya, Mbak. Aku tak turun dulu, Mbak. Ya. Boleh. Makanya kan gini ya, orang Kristen itu rata-rata ya, dia kalau sudah mengerti firman Tuhan, karena Yesus itu adalah kebenaran. Saya selalu katakan, tolok ukur kebenaran hanya bisa dilihat dari ajarannya. Kalau ajarannya tidak bersumber dari sang kebenaran, ingat ya, kiri cariin ayat yang mengatakan akulah kebenaran. Ya, akulah jalan dan kebenaran. Itu maksudnya adalah Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Mungkin tidak kalau kalian dapat peta yang asli. Kalian misalnya disuruh ke suatu tempat. Karena hidup ini adalah tujuan.
Kita akan menuju kepada suatu tempat, gitu ya. Kalau itu Yohanes 14 ayat 6, Ayat 6. ya. Jadi kalau kita itu nanti memiliki tujuan, maka kita harus dapat peta yang benar, ya. Maka kita nggak akan tersesat dengan arah panah roh yang dia tunjukkan, sehingga kita benar-benar masuk sana. Ada satu orang yang meniru peta ini, tapi dia tidak tahu. Dia sama sekali tidak tahu di mana tempatnya, tetapi dia hanya mengarang-ngarang. Maka ini yang tersesat tadi, gitu. Makanya mabuk agama itu tidak saya salahkan, tapi kita harus lihat dulu penjelasan seperti apa dari perspektif tiap-tiap orang, gitu. Jadi kacamata saya mungkin berbeda dengan kacamata kamu. Tetapi kacamata Tuhan, karena dia dari atas, dia tidak akan mungkin salah. Karena yang dari atas itu melihat semua secara clear. Tetapi kita manusia hanya melihat di sini saja. Mereka-reka, gitu. Makanya setiap orang yang dapat pengajaran dari atas yang benar, karena ada juga yang dari atas itu, yang malaikat yang jatuh seperti kilat, itu juga ada di Matius berapa. Nah, itu juga dari atas. Makanya dia jatuh. Nah, itu adalah sang penyesat tadi. Nah, hati-hati. Makanya yang peta yang palsu itu adalah yang jatuh dari atas, namun dia yang tidak memiliki apapun, yang tidak mengetahui apapun tentang rahasia kerajaan sorga. Makanya ketika Yesus Kristus, ya, dia inkarnasi ke dunia, ini adalah rahasia kerajaan sorga. Yesus itu bilang, ya, aku dari atas, kamu dari bawah. Yesus itulah sang rahasia kerajaan sorga, dan dia yang mengungkapkan. Iblis ini nggak tahu. Makanya iblis ini tidak bisa mencuri dari Kristus Yesus. Hanya yang terpilih, hanya yang Yesus kenankan mengetahui rahasia kerajaan sorga inilah yang tahu rahasia kerajaan sorga, yaitu para rasul. Yang tadi dalam kilat jatuh dari langit, Lukas 10 ayat 18. Bacakan. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yesus berkata kepada mereka, aku melihat iblis itu jatuh seperti kilat. Itu, Kak, yang di dalam kilat. Kalau Yesus tahu, aku melihat, ya, iblis itu jatuh seperti kilat dari langit, berarti Yesus di mana? Ya, dia di atas itu, Kak. Dia yang paling atas. Paling atas, betul. Sang Maha tadi. Ya, itu. Sebenarnya ketika Yesus mengatakan itu, dia di situ sudah mengaku dirinya Allah. Benar, Kak. Berarti kalau yang dalam sini yang kilat jatuh itu bisa dikatakan eosforas, Kak, ya? Ya itu Yesaya 14 itu. Gitu. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau naik, ada yang mau ditanyakan, boleh. Ini sebenarnya aku mau cari makan sih, tapi nggak apa-apa kita. Nggak tahu. Ya lah, Kak, makan dulu lah, Kak. Nanti sambung lagi. Jam berapa ini? Nanti aku ini ada Simon mau naik. Kita naikkan aja dulu. Nggak apa-apa. Sambil nunggu ya. Sambil nunggu aku pesen makan sih sebenarnya. Batu, Kak, jatuh. Batunya teor jatuh. Walid dibayangkan Kak Igli. Kali aku membayangkan si Walid. Ada aja. Tapi ya teman-teman, nantilah kita live lagi ya. Aku mau cari makan dulu ya. Yohanes pasal yang ke-16 ya, ayat 1 sampai ya seterusnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan datang saatnya bahwa setiap orang akan melakukan sesuatu yang tidak benar kepadamu. Dan mereka menyangka ketika mereka melakukan itu, mereka berbuat bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila saatnya datang, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ya teman-teman sekalian, firman Tuhan ini adalah persiapan sebetulnya yang diberikan oleh Tuhan Yesus
kepada murid-muridnya apabila mereka mengalami seperti yang dialami oleh Yesus, supaya mereka jangan kaget. Bahkan sampai kepada kita juga hari ini, supaya kita jangan kaget. Karena apa? Karena Yesus sudah memperingatkan kita sejak pada waktu itu. Dan sampai sekarang ketika kita membaca ini mengingatkan kita kembali ya. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik karena kita mengikut Yesus, ingatlah bahwa Yesus telah mengalaminya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi aku mengatakan hal itu kepadamu sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan kesalahan dan dosa mereka. Kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa ini, dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, itu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepada kamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya Ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya Ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu Ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dan pada saat itu bersuka cita, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia ini. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tetapi akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah, aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai hiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya
bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicari berikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow. Firman Tuhan ini luar biasa, teman-teman, mengingatkan kita bahwa apa yang kita alami ini adalah apa yang telah dialami oleh Yesus juga, bahkan mungkin yang dialami Yesus tidak sebanding dengan yang kita alami gitu ya. Tapi ingat juga teman-teman, sekalipun kita mengalami itu semua, Yesus telah mengalahkan dunia ini. Wow, luar biasa. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ini doa Yesus untuk murid-murid Yohanes pasal yang ke-17, teman-teman. Mungkin saat ini saya belum bisa membacakan, dan besok saya akan bacakan lagi buat teman-teman. Bagaimana Yesus berdoa untuk murid-muridnya, apa saja isinya, dan bagaimana makna-makna tertentu yang terkandung di dalamnya. Ya mungkin saja kita berbeda-beda pandangan, tapi saya akan mencoba membacakan dan menjelaskan besok kepada teman-teman. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang telah kita baca ini, teman-teman, menjadi rema, menjadi pedoman bagi kita. Dan saya mengharapkan teman-teman bisa terus membacanya lagi di rumah, ya, memperhatikannya lagi, dan teman-teman pun bisa bertumbuh di dalamnya ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.